ente mau sedikit kasih ya wadah tentang orang baik. Orang baik, lalu orang yang lebih baik dari orang baik, atau orang yang lebih tinggi dari orang baik. Lalu juga ada pernyataan orang yang benar-benar baik. Orang yang benar-benar baik, sama lagi orang baik yang mau menjadi lebih baik dengan menginginkan, mengharapkan kondisi-kondisi baik untuk terkondisi dengan baik. Ya, 4 pernyataan ini yang mungkin kita bisa selami, kaji supaya Anda dapat wawasan lebih jauh. Terus bagaimana dengan kita sendiri gitu. Nah, di Sutta, di Anguttara Nikaya dijelaskan orang baik itu di Sikkhapada Sutta ya. Orang baik itu ya, orang baik tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu adalah orang baik. Orang yang menjaga sila dengan baik itu kategorinya orang baik. Ya. Lalu orang yang lebih tinggi dari orang baik, di sini dijelaskan dia menjalankan sila dengan baik dan mengajak, menyarankan yang lain juga menjalankan sila dengan baik. Itu orang yang lebih tinggi dari orang baik. Ya. Lalu di sutta yang lain, Asada Sutta, Anguttara Nikaya juga, orang baik itu yang memiliki sada, yang memiliki hiri otapa, yang memiliki banyak pengetahuan, bahu sutta, yang bersemangat, arada wiryo, punya semangat, penuh perhatian, punya sati, satima, terus juga bijaksana, panyawa. Itu orang-orang kategori baik. Dan orang yang lebih tinggi dari orang baik, dia memiliki kualitas-kualitas tersebut dan mengajak, menyarankan yang lain untuk memperkuatnya juga. Ya. Lalu dalam Satakama Sutta yang lainnya, orang baik tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak memecah belah, pisuna waca, tidak berkata kasar, rusa waca, tidak berkata omong kosong, sampah palapa. Dipecah. Ya. Lalu orang yang lebih tinggi dari orang baik, dia menjalankan dengan baik kemoralan tersebut dan mengajak, menyarankan yang lain untuk menjalankan dengan baik. Di sutta yang lainnya sama, tidak berbuat menjalankan sila kemoralan dengan baik. Lalu ada tambahannya, dia tidak tamak, tidak serakah, anabija, juga tidak ada niat jahat, abhyapada, dan juga memiliki pandangan benar, samaditi. Tambahannya ya, dan orang yang lebih tinggi dari orang baik, dia menjalankan dengan baik dan mengajak, menyarankan yang lain untuk menjalankan juga dengan baik. Jadi kategori orang baik banyak ya secara Buddhis ya. Jadi bukan cuma berdana doang nih. Orang baik itu berdana doang misalnya gitu ya, atau jaga sila doang, atau meditasi doang gitu ya kategorinya. Pandita, yang dibilang pandita. Lalu Atangika Sutta mengatakan juga orang baik
yang memiliki pandangan benar sama diti, yang memiliki perhatian benar sama sangkapa atau pikiran benar, yang memiliki ucapan benar sama waca, yang memiliki perbuatan benar sama kamanta, yang memiliki penghidupan benar sama ajiwa, yang memiliki usaha benar sama wayama, yang memiliki perhatian benar sama sati, dan memiliki konsentrasi benar sama samadhi. Orang yang lebih tinggi dari orang baik adalah memiliki kualitas-kualitas tersebut dan mengajak, menyarankan yang lain untuk menjalankan kualitas-kualitas baik tersebut. Nah, lalu di sutta yang lain lagi, Dasamagga Sutta, ya, sama seperti yang tadi, sama Atangika Magga, ya, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi, ya, itu dia punya. Dan juga tambahannya punya pengetahuan benar sama nyani, dan kebebasan yang benar sama wimutti. Dan orang yang lebih tinggi dari orang baik memiliki kualitas-kualitas tersebut dan mengajak, menyarankan yang lain untuk menjalankan kualitas-kualitas baik tersebut. Nah, jadi ada orang baik, ada orang yang lebih tinggi dari orang baik. Nah, ini secara dhamma gitu ya, Buddha mengatakan itu. Dan pola yang kita lihat di sini adalah kita yang harus jadi panutan sebelum ngajak orang lain. Pola kita harus punya dulu. Jadi di sini bukan cuma nyuruh, ayo ke wihara, kita sendiri nggak ke wihara misalnya. Ayo meditasi, kita sendiri nggak meditasi misalnya. Ayo berbuat baik, kita sendiri masih kurang baik. Ya enggak? Jadi kita yang ngasih contoh untuk jadi panutan, untuk mengajak yang lain. Kita punya kualitas itu dan kita mengajak yang lain untuk punya minimal kualitas yang sama seperti kita. Nah, kalau dilihat seperti ini, nih ya, apakah orang-orang yang dibilang Theravada itu selfish? Enggak kan? Nah, mementingkan diri sendiri? Enggak. Di sini, ini aja yang belum banyak dieksplor ini sebenarnya. Bahwa secara Theravada pun disarankan untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Tapi dengan catatan, kita harus punya juga kualitas itu. Jangan cuma nyuruh saja, ayo sama-sama ngajak, ayo sama-sama belajar gitu loh. Ayo sama-sama berbuat baik yuk, sama-sama. Jangan begitu, banyak berbuat baik gini-gini. Nah, ngasih contoh sebenarnya itu. Ya, orang nolong orang bagus, ya nyuruh nolong orang bagus, tapi kita pun harus mau misalnya menolong diri sendiri. Nah, itu yang harus juga kita pahami. Menolong diri sendiri itu adalah dengan banyak melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri minimal, atau kita menjadi baik untuk diri kita sendiri. Itu kita nolong diri sendiri sebelum kita nolong orang lain, ya kan? Nah, ini kita harus mengetahui bahwa sekali lagi, tapi memang murid Buddha yang khususnya Theravada terkesan selfish, meditasi aja, ya kan, terkesannya gitu, nggak mau ngurusin yang lain. Sutta ini mengatakan kalau kita memang senang meditasi, kita ajak orang lain juga untuk meditasi, menyarankan orang lain juga untuk meditasi. Jangan mikirin kita juga, kalau kita mau lebih baik dari orang baik,
Ya enggak, kita lagi meditasi, kita jaga sila juga kan. Kita jalanin sila, kita juga ngajak yang lain jaga sila. Ya, kita akan jadi lebih baik dari orang baik. Seperti itu. Ya, dan sekali lagi nih, kategori orang baik banyak ya. Benar enggak? Kategori orang baik ini banyak. Nah, dengan dasar ini kita mesti hati-hati. Jangan sampai salah nilai orang. Jangan sampai salah nilai orang nih. Nanti sih bilang, nggak semua orang nih melanggar ini semua. Ya kan? Yang Bante bilang nih, oke lah dari 5 sila. Dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Pelanggaran paling tidak membunuh saja. Misalnya 4 sila lagi dia masih punya, tapi wah ini orang nggak benar. Nggak benar pada saat dia membunuh. Setelah membunuh, diambil sila lagi, dia 5 sila lagi loh. Tapi yang kita bahas ini orang nggak benar. Masa lalunya yang kita bahas, tapi kita dengan mengasumsikan saat sekarang dia ini salah, dia ini orang nggak benar, suka mencuri. Nah, oke lah, contohnya, Anda sebelum masuk ke rat-rat ini, ada nipu deh, ketahuan, oke, terus Anda akan dicap sebagai penipu, tapi Anda masuk rat-rat ini, Anda ambil 8 sila. Tetangga Anda atau teman Anda ngeliat, tuh dia nipu, dia penipu nggak bagus. Misalnya gitu ya. Akhirnya dia salah menilai orang yang saat ini sedang latihan meditasi, rat-rat di sini misalnya, yang lagi jaga 8 sila, itu orang nggak bener tuh, suka nipu. Jadi masa lalunya yang dibahas untuk menilai saat sekarang. Makanya Buddha katakan di satu sutta, yang dibahas itu case-nya, bukan personalnya. Case-nya. Kalau kita mau lihat itu ya, case by case. Objektivitasnya, bukan subjeknya. Karena orang baik bisa jadi nggak baik, ketika dia bodoh, orang bodoh bisa jadi baik ketika dia sadar. Ya enggak? Makanya sekali lagi, masalah itu kebanyakan datang dari masa lalu. Kebanyakan. Kita nilainya masa lalu untuk menilai objektivitasnya itu masa lalu untuk menilai sekarang. Nah, dengan lihat begini nih, kategori orang baik itu banyak. Ya kan? Nggak semua orang hancurin ini semua dalam waktu bersamaan. Ya enggak? Setuju nggak sih Anda? Penting ngebuka ini supaya kita ya sudahlah. Maksudnya kita bahas kasusnya aja, jangan personalnya gitu secara ininya, mengajarkan ke sana. Oke, kayak para biku lah. Semua umat mungkin mau bikunya jaga winayanya kuat, kalau bisa perfect. Ada biku lalai aja, satu pelanggaran dilakukan, langsung saja umatnya langsung, bikunya nggak bener tuh, winayanya nggak bagus. Padahal yang dilanggar cuma satu. Betul enggak? Yang dilanggar cuma satu, kan dia masih ada 226 lagi. Dibandingkan Anda umat awam, cuma 5 sila juga aja nggak murni bisa dikatakan. Masih lebih baik gitu kan. Bantenya misalnya, ini secara case ininya ya logika dasarnya gitu. Nah, mungkin kita akan lebih bijak. Ya mungkin bantenya saat itu sedang kilesanya naik. Dia tertutup oleh kilesanya sehingga melakukan pelanggaran. Ya semoga saja bantenya bisa menyadari itu. Semoga bantenya lebih baik lagi. Nah, di situ
Kita jadi berprasangka baik karena kualitas yang lain masih ada. Masalahnya di situ. Nah, kita bahas case-nya. Ya, masalah nanti Anda mau dukung apa enggak itu urusan Anda nantinya gitu kan. Tapi tidak dengan mengejas bikunya. Kalau bikunya ya itu tadi Bante bilang, dia sudah melakukan pelanggaran lalu dia murnikan lagi pelanggarannya. Selesai loh, dia 227 sila lagi. Kita punya cara untuk memurnikan pelanggaran. Yang setiap pagi Bante lakukan itu bertiga. Itu cara kita untuk memurnikan pelanggaran. Kan kita nggak tahu ada pelanggaran disengaja atau tidak disengaja. Kita melakukan itu, kita murni lagi silanya. Ya enggak? Seperti Anda di sini juga memurnikan lagi sila Anda dengan mengambil sila 8 sila. Kan bisa. Dari yang tidak murni jadi murni kan. Diniatin awal lagi. Cuma bisa nggak nih pemikiran kita menjadi murni tidak mengambil masa lalu? Wah, dia tuh nggak benar. Dia mah pura-pura baik aja, curiga terus. Itu ya. Nah, ini kebiasaan kita. Sekali lagi. Makanya kita sendiri kadang jadi bijaksana. Kadang juga kita jadi bodoh. Betul enggak? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika pikiran kita tidak benar, kita jadi bodoh. Ketika pikiran kita punya kilesa, kita jadi bodoh secara pikiran loh. Itu kita kategori bodoh. Ya, ketika ucapan kita juga muatannya kilesa, itu kita bodoh melalui ucapan. Ketika tindakan kita muatannya kilesa, itu juga bodoh secara tindakan. Itu kategori bodoh dan bijaksana dalam Pandita Sutta. Nah, jadi kita harus refleksi itu. Sama juga orang juga kadang dia jadi bodoh, kadang dia jadi bijaksana. Pada saat dia berpikir buruk, dia bodoh. Pada saat dia berpikir baik, dia bijaksana secara pikiran. Pada saat dia berucap baik, dia bijaksana secara ucapan. Pada saat dia marah-marah, dia bodoh secara ucapan saat itu. Pada saat dia melakukan kebaikan, volunteer service, misalnya melayani yang lain, dia bijaksana secara tindakan. Tapi secara pikiran dia bijaksana enggak? Mungkin saja enggak. Dia ngelakuinnya dengan terpaksa, mungkin saja. Ya kan, ngelakuinnya dengan marah-marah misalnya, aduh ribet ini ngatur-ngatur diaturin begini misalnya aja kan. Berarti secara pikiran dia bodoh, tapi secara tindakan terlihat bijaksana. Di situ akumulasi kualitas-kualitas batin yang tersalurkan dalam tindakan. Sekali lagi ya. Nah, ini yang harus kita bahas, kita harus Anda pelajari dengan baik sehingga kita akan lebih mengerti Dhamma itu. Makanya itu yang dibilang apamadena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kesadaran, menyadari variasi ini, menyadari fenomena ini, ya untuk kita ambil satu poin Yoniso Manasikara, berperhatian yang bijaksana. Bijaksana dalam kita ngerti, oh iya. Jadi tanpa harus kita juga terjebak oleh kekotoran batin itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ya Anda sudah tahu bagaimana jadi orang baik dan juga sudah tahu bagaimana menjadi orang yang lebih baik dari orang baik. Inilah hal-hal yang menunjukkan bahwa Theravada itu nggak selfish. Justru kalau mau kita disuruh jadi marketing Dhamma nih. Marketing Dhamma nih kita disuruh ngajak. Ya enggak? Nah, jelas sekali. Jadi nggak mentingin diri sendiri. Sekali lagi, kita harus patahkan ya asumsi Theravada tuh ngurusin diri sendiri aja. Ya, ini dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Kelompok 4 ada, kelompok 10 juga ada sepertinya. Di Dasa Kama Sutta ini kelompok 10.
Ya, jadi seperti itu. Orang baik yang lebih baik dari orang baik. Orang baik kategorinya ini orang baik yang lebih baik dari orang baik. Lalu orang baik yang benar-benar baik. Nah ini. Orang baik yang benar-benar baik adalah orang baik yang memang melakukan kebaikan ya untuk kebaikan itu sendiri. Bukan untuk yang lain. Jadi kemurnian perbuatan baiknya tuh ya untuk kebaikan itu sendiri, bukan untuk yang lain. Berdana ya dilakukan untuk berdana saja. Itu cara kita untuk memurnikan. Berdana ya untuk melepas misalnya. Tujuan dari berdana sendiri yang dia lakukan. Berbuat baik untuk kebaikan itu sendiri. Dengan begitu itu cara kita memurnikan pikiran kita pada saat ini. Anda jaga sila misalnya, jaga sila. Untuk apa? Ya untuk lebih terkendali dan untuk mengakumulasi meta Anda dengan memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, kebahagiaan bagi semua makhluk tak terhingga. Ya enggak? Nah itu. Berbuat baik hanya untuk kebaikan itu sendiri. Anda meditasi untuk pengendalian diri. Anda bermeditasi untuk mengkonsentrasikan pikiran saya pada objek meditasi saya. Tok, itu saja. Tujuan meditasi Anda ngerti. Meditasi anapanasati samatha mencapai jana, tujuannya. Ya, ngerti ke sana. Tapi bukan menginginkan Anda untuk mencapai jana. Ada keinginan Anda di sana untuk mencapai jana. Ingat, loba di sana ada. Anda berbuat baik untuk mendapatkan karma baik. Anda menginginkan karma baik. Jadi perbuatan baik Anda karena menginginkan karma baik. Halus sekali. Ya enggak? Padahal Anda nggak menginginkan pun karma baik itu akan tercipta. Sekali lagi, mindset kita yang sekarang yang penting. Berbuat baik yang untuk kebaikan itu sendiri, itu cara kita untuk memurnikan kebaikan itu sendiri. Memurnikan pikiran kita dalam berbuat baik. Ya enggak? Nah, kalau kita bisa menerjemahkan ini dengan baik, sekali lagi nih ya, kalau kita bisa menerjemahkan ini dengan baik, ini akan menjaga ketulusan kita dalam berbuat baik. Kita nothing tulus, kita nggak akan mengharap apa-apa. Kita jadi emphasisnya di prosesnya saja. Berbuat baik ya untuk kebaikan itu sendiri. Berdana misalnya, untuk melepas apa? Keserakahan. Melepas keserakahan saat apa? Saat ini. Keserakahan masa lalu belum bisa. Tapi saat ini kita lepas. Saat ini kita kendalikan. Ya enggak? Tujuannya itu untuk kebaikan itu sendiri. Itu cara kita untuk memurnikan. Nah, kita harus bisa menerjemahkan supaya apa yang kebaikan kita justru tidak menambah beban. Tidak menambah beban mental kita karena tidak berhasil dalam melakukan kebaikan. Misalnya, Anda latihan, udah lama latihan. Aduh, saya latihan nggak berhasil ini. Beban mental karena Anda mengharapkan sesuatu. Bukan berjuang untuk proses itu sendiri kan, bukan menjaga kebaikan itu sendiri tetap ada gitu. Nah itu kan harapannya ada. Jadi kan Bante bilang, Bante mengamati memang umat Buddha ketulusan dalam berbuat baik ini yang lagi diuji. Iya enggak? Saya kayaknya susah juga nih meditasi gitu. Karena Anda mengharapkan hasil sekali. Makanya Bante selalu bilang kita emphasisnya di proses saja. Lakukan prosesnya dengan baik lagi. Ini untuk kebaikan. Gitu kan.
Nah, cara menggesernya lagi, kita berbuat baik bukan untuk kita, sudut pandang yang lebih, untuk kebaikan orang lain atau kebaikan pihak lain. Itu cara kita untuk meredam keinginan untuk diri sendiri ya. Ya kan, dasarnya meta. Nah, itu cara Buddha yang yang luar biasa untuk meredam selfish dengan meta. Meta itu sekali lagi untuk kebahagiaan pihak lain. Misalnya Anda berbuat baik, berdana untuk dasar meta, saya akan memberikan dia kebutuhan dia yang sesuai dengan kebahagiaan dia. Bukan kebahagiaan kita. Nah, jadi sebenarnya berbuat baik itu keluar. Walaupun pada akhirnya akan ke dalam. Kalau kita bisa menerjemahkan ini. Nah, ini yang harus coba kita lakukan dengan baik. Dan itu banyak juga setelah kita berbuat baik, justru kilesanya enggak berkurang, malah bertambah gitu. Keinginannya malah makin kuat. Padahal melepasnya kan sering, mau saya bilang. Ternyata di balik pelepasan itu ada keinginan kita untuk mendapatkan. Nah, tanpa disadari kita mengharap. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan pun ada harapan. Termasuk idame punyang asawa kayang wahang hotu idame punya nibanasa pacaya hotu. Kalau kita nggak hati-hati, itu bentuk harapan Anda dengan kebaikan Anda supaya kilesa saya terkikis. Harapan Anda dengan kebajikan saya, semoga saya mencapai nibbana. Harapan Anda. Sekarang jadi pertanyaannya, apakah terkikisnya kilesa cuma dengan harapan doang? Apakah mencapai nibbana cuma dengan keinginan doang? Enggak kan? Harus di-apply dalam action. Gimana actionnya kita untuk mengikis kekotoran batin itu sendiri? Meditasi. Semoga berhasil sotapana. Ada keinginan menjadi sotapana. Mencapai jana. Punya konsentrasi ada 10 hari sampai konsentrasi jana. Ada keinginan yang kuat. Ini enggak sinkron dengan idame punyang asawa kayang wahangatu. Di satu sisi tujuan Anda baik untuk mengatasi kilesa, tapi pada prakteknya Anda pengen punya konsentrasi, kepengen punya konsentrasi. Nah, ya enggak? Pengen bikin kamu baik. Ada keinginan yang terus tertanam di alam bawah sadar kita. Ya, makanya pantas ada di samsara terus. Kita nggak rubah kebiasaan itu, nggak tulus dalam melakukan kebaikan. Bentuk sadanya rendah. Nah, Bante memahami sada itu. Awal-awal mungkin seperti kebanyakan orang, sada itu yakin terhadap Buddha Dhamma, penuh keyakinan. Jadi kesannya nanti jadi fanatik sebenarnya. Yakin sama Buddha Dhamma Sangha, yakin sama hukum kama gitu, yakin banget. Setelah dibaca lagi secara literatur, sada itu fungsinya ketika muncul sada dalam seseorang, dalam batin seseorang, sada itu berfungsi melenyapkan kekotoran batin di saat itu ketika sada muncul. Jadi diibaratkan seperti permata dari raja dunia yang begitu misalnya dicelupkan di air yang berlumpur, air itu lumpurnya langsung mengendap sehingga airnya jernih dan bisa diminum. Walaupun tadinya air berlumpur. Nah, sada itu fungsinya sebegitu, seperti batu permata itu yang menjernihkan kekotoran batin pada saat dia muncul dalam berbuat baik. Nah, Bante berpikir, kalau berbuat baik tanpa kekotoran batin, tulus enggak? Tulus ya? Ada harapan enggak?
Kayaknya enggak deh. Nah itu, makanya menerjemahkan sadar, ketika kita berbuat baik dengan sadar, ketulusan kita akan muncul tanpa mengharap apapun, termasuk mengharap untuk mencapai nibbana loh. Itu harapan yang halus. Kita hanya mengkondisikan saja perbuatan kita untuk mengarah mendukung ke nibbana sebenarnya. Kita mengkondisikan gitu. Tapi balik lagi, apply-nya harus dalam praktek. Bagaimana nih kebajikan kita bisa mendukung pencapaian nibbana? Berbuat baik kita tulus, tanpa kekotoran batin, tanpa harapan. Makanya inilah orang baik yang mau menjadi lebih baik dengan mengharapkan kondisi-kondisi baik terkondisi dengan baik. Ya, setuju nggak nih? Pemikiran Bante agak ekstrim ya, agak out of the box. Susah. Ya enggak? Ini kita perlu kaji ya, kita dalam berbuat baik. Makanya tugas kita sekarang ringankan beban itu. Bagaimana caranya ringankan beban itu? Dengan memurnikan kebaikan kita. Bagaimana caranya untuk memurnikan kebaikan kita? Ya, berbuat baiklah hanya untuk kebaikan itu sendiri. Prosesnya saja kita lakukan lagi. Sehingga ketika kita berbuat baik untuk kebaikan itu sendiri, kita jadi murni kebaikannya. Justru kemurnian itulah saat itu kita sedang arahkan untuk asawakaya wahanghotu. Kita menambah potensi. Kita sudah membuat potensi kebaikan yang mana potensi ini sudah mengikis kekotoran batin. Ketika Anda berbuat baiknya tulus, ada kekotoran batin enggak? Enggak kan ya, logikanya ya. Berarti Anda sudah mengikis kekotoran batin di saat itu. Itu Anda sudah mengimplementasikan asawakaya wahanghotu dengan perbuatan baik Anda. Bisa nyambung nih ya, secara ininya ya. Nah, kita bangun mindset itu, kita perkuat action kita untuk bisa menerjemahkan idame punyang asawakaya wahanghotu. Dengan kebajikan saya, semoga, ya bukan semoga sih, mengkondisikan ya, terkikisnya kekotoran batin. Itu mindsetnya. Kita harus bisa apply dalam action. Sekali lagi, terkikisnya kekotoran batin bukan cuma sekedar niat doang. Betul enggak? Bukan cuma keinginan doang, bukan cuma harapan doang. Harus kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Nah, inilah tugas kita menjaga kemurnian dalam berbuat baik. Tugas kita adalah ya, dengan menjaga kemurnian dalam berbuat baik, ya berbuat baiklah hanya untuk kebaikan itu sendiri. Itulah praktek Dhamma. Dengan begitu, ya kita hanya bergerak untuk kebaikan, bukan untuk yang lain. Ya enggak? Setuju enggak? Bisa diterima enggak pemahaman ini? Ya, dengan begitu kita akan jadi orang baik yang benar-benar baik. Ya, kita mengarah ke sana. Semoga kita menjadi orang baik. Ya, kita terkondisi menjadi orang baik dengan mengkondisikan kondisi baik untuk terkondisi dengan baik. Ya, dengan menjadi orang baik yang lebih baik, menjadi orang baik yang benar-benar baik, ya kita bisa bertumbuh, ya kita bisa bertumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadu, sadu, sadu.